Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Nah, di video kali ini saya mau sharing bagaimana kira-kira strategi kita untuk menyikapi kemungkinan penurunan harga yang tajam ya di PTBA, di PT Bukit Asam. Sebagaimana kita tahu bahwa PTBA di hari Kumdit kemarin harganya ternyata turun ya di hari Kumdit di tanggal 23 Juni hari Jumat 23 Juni 2023 itu turun 2, sekian persen. Dan hari Senin tanggal 26 Juni akan terjadi atau akan ada momen ex-date ya, di mana dipastikan harganya akan turun, bahkan kemungkinan besar akan mencapai ke level ARB atau batas bawah minus penurunan untuk saham itu, di mana penurunannya adalah 15%. Oke, langsung saja teman-teman kita pakai ilustrasi ya. Saya pakai whiteboard saja biar langsung kita lihat bagaimana perhitungan angka-angkanya. Video ini saya buat tanggal 25 Juni teman-teman 2023, hari Minggu ya. Nah, di hari penutupan saham sebelumnya PTBA harganya adalah 3.700 ya, 3.700 di hari Kumditnya di tanggal 23 Juni 2023, yang mana kondisi tersebut harga sahamnya turun sebanyak atau minus 2,12% ya. Cukup menarik di mana di tanggal Kumditnya ternyata untuk PTBA masih turun ya, karena kemungkinan memang harganya sudah cukup tinggi sebelumnya, dan walaupun yield dividennya atau persentase return dividen dari PTBA ini cukup besar ya, mencapai sekitar 25-30%, namun ternyata di hari Kumditnya masih turun lumayan besar ya, minus 2%. Lalu kita pakai ilustrasi teman-teman, seandainya teman-teman yang kemarin sempat beli sahamnya, sempat buy atau beli di harga Kumditnya ya, kita ambil aja di harga Kumditnya, harga penutupan 300-an, di harga 3.700 pada saat Kumdit ya. Nah, maka pada saat ex-date nanti, kita anggap saja ex-date-nya akan turun 15% ya, atau ARB di tanggal 26 Juni nanti. Ex-date di hari pertama penurunan sebesar minus 15%. Ini sama dengan angka mutlaknya yaitu minus Rp555 dari harga 3.700 tadi ya. Nah, dengan demikian harganya di hari ke-1 ARB maka 3.700 harga Kumdit ya, dikurangi saat ex-date minus 15%, 555, maka harga ARB pertama minus 15% adalah 3.145 teman-teman. 3.145 ya di hari penutupan, ex-date-nya tanggal 26 Juni ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Kemudian jika ternyata di hari ex-date kedua atau di hari Selasa tanggal 27 Juni. Nah, ini ex-date hari kedua bakal minus lagi. Nah, minusnya berapa? Saya cenderung lebih suka memakai data historis dari grafiknya teman-teman ya. Nah, seperti apa grafiknya dan kira-kira harganya berapa di penurunan hari kedua? Yuk kita lihat di video dari grafik teknikalnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman kita lihat dari grafik di aplikasi TradingView ya untuk PTBA. Kira-kira harga sebelum ada kenaikan tinggi di awal-awal tahun 2022 ya, sebelum booming harga komoditas batu bara, itu harganya kalau yang saya lihat sih di harga 2.800-an lah ya teman-teman ya, sebelum harganya melonjak tinggi ke atas grafiknya. Oke, kita pakai harga 2.800 itu teman-teman. Di penurunan sampai dengan angka
2.800 harga sahamnya untuk untuk PTBA ini teman-teman. Maka penurunannya adalah dari 3145 saat exit dari pertama ya, dikurangi penurunan nantinya yang menurut perkiraan saya pribadi nih sampai dengan 2.800 ya. Maka penurunannya adalah sebesar Rp345, minus 345 ya. Ini sama dengan kira-kira 10%, minus 10% dari harga ini ya. Nah, ini minus 10%. Nah, lalu kita bandingkan dengan dividennya teman-teman. Kita bandingkan dengan dividennya. Dividennya adalah Rp1.090 ya. 1.090 jika kita bagi dengan harga saat exit yaitu saat kumdit 3.700, maka yieldnya sama dengan 29%. Ini yield dividen jika kita beli saat tanggal kumditnya yaitu tanggal 23 Juni ya, atau hari Jumat kemarin di harga 3.700, yieldnya seperti ini angkanya 29%. Nah, kemudian jika kita bandingkan dengan minusnya ya, minusnya saat hari kedua exit ya, hari pertama 15%, kemudian hari keduanya minus lagi 10%, maka totalnya 10 plus 15 ya, 25%. Kita kurangkan saja minus 25% tadi ya, dari yield dividen yang didapatkan saat beli di harga kumditnya. Maka akan ada selisih 4%. Nah, 4% ini masih jadi potensi profit ya teman-teman ya, potensi profit jika teman-teman melakukan penjualan atau jual atau sell di sini ya di harga penurunan sampai dengan 2.800 ya, dengan asumsi penurunannya sampai harga segini di hari kedua, di mana hari keduanya minus 10% untuk saham PTBA ini. Setelah hari pertamanya di hari exit minus 15%. Ini hari Senin, ini hari Selasa segini ya. Jika teman-teman hari belinya saat kumdit tanggal 37 dan jualnya di hari kedua dengan asumsi minusnya tadi seperti ini ya, di harga 2.800. Maka teman-teman masih mendapatkan keuntungan sebesar dividen yieldnya 29% dikurangi minusnya 25% ya, masih mendapatkan profit sebesar 4% teman-teman. Atau juga bisa dihitung dengan harga diskon saat beli ya, harga saat belinya 3.700 dikurangi dividennya 10,90 ya. Maka harga setelah terdiskon dividen itu sebesar, nah ini teman-teman, 2.610 ya, 2.610 ini harga kumdit, ini harga ini nominal dividen, maka ini harga setelah terdiskon. Dibandingkan dengan harga saat ini ya, saat exit di hari kedua atau hari kedua setelah exit ya, 2.800 bandingkan dengan 2.600, maka masih ada selisih. Selisihnya sebesar 190 ya, 190 per harga beli ini ya, ketemunya tadi mirip-mirip ya, 4% tadi, ketemunya 4% tadi mirip, cuman beda cara ngitungnya aja. Jadi itu teman-teman ya, ini kalau skemanya teman-teman belinya saat exit dan jualnya di hari kedua dengan asumsi teman-teman masih bisa exit atau masih bisa jual di harga 2.800. Namun tidak menutup kemungkinan di hari kedua pun masih susah ya. Tapi saya pakai ancer-ancer, pakai patokan grafik dari data historis di tahun sebelumnya, di mana kira-kira ya di harga di bawah 3.000 sedikit kemungkinan sih masih bisa terjual ya, akan bisa terjual untuk PTBA ini. Karena ya walaupun turunnya tentu dalam, tapi jika sudah di bawah 3.000 kemungkinan besar tetap ada teman-teman yang mau beli ya, investor lain yang mau beli. Karena selain metode atau selain teman-teman yang mengambil momentum dan akan menjual di saat pembagian dividen seperti ini, juga ada investor atau teman-teman trader yang
akan mengambil di harga bawah setelah PTBA ini harganya turun di 2.800-an atau di bawah 3.000-an ya setelah exit nanti di hari kedua paling tidak. Dan sebetulnya ada skema kedua ya. Skema kedua itu selain kita jual seperti ilustrasi yang pertama tadi ya. Jadi skema duanya teman-teman bisa beli beberapa hari sebelum RUPS ya, beberapa hari sebelum RUPS, kemudian saat RUPS harganya sudah naik, nah teman-teman jual sebagian dan sebagian lagi di hold untuk mendapatkan dividen. Nah, setelah harganya turun saat exit, teman-teman bisa beli lagi dari dana yang disisakan tadi ya, karena karena sudah dijual sebagian, maka saat exit ada dana untuk membeli untuk extracting down ya. Maka dengan seperti itu sebagian yang masih di hold masih bisa mendapatkan dividen, sedangkan sebagian dana yang belum dibelikan bisa untuk average zone saat exit dari saham PTBA ini teman-teman. Itu ya barangkali ya, yang jelas teman-teman tidak bisa mendapatkan dua-duanya jika masuknya telat, jika masuknya sudah mendekati RUPS ini ya, karena harganya sudah tinggi dan nggak mungkin mendapatkan dividen dan capital gain sekaligus. Salah satu pilihan atau satu-satunya pilihan jika belinya sudah di harga tinggi yaitu cepat-cepat jual saat mungkin di hari kedua setelah exit ya, maka masih akan ada sisa dari dividen dikurangi dengan minus saat jual di hari kedua ya. Oke teman-teman, itu saja ya. Saya juga kemungkinan akan menerapkan prinsip, kalau saya lebih ke skema 2 teman-teman, karena saya sudah beli, sebetulnya belinya agak jauh-jauh hari sebelum kumdit ya, namun ternyata harga beli saya, average saya masih di atas harga 3.700 ya, jadi minusnya lebih besar dari ini, tapi kalau saya hitung minus bedanya sedikit ya, saya di harga 3.800-an. Nah, kemungkinan skema kedua akan saya pakai karena saya masih hold sahamnya untuk mendapatkan dividen dan masih saya sisakan dananya untuk averaging down saat exit, kemungkinan di hari kedua exit nanti teman-teman ya. Dan porto dan proporsi untuk alokasi dari PTBA ini sendiri, kalau di saya ini tidak terlalu banyak ya, hanya yang sudah saya belikan PTBA nya 10% dari total porto ya. Jadi secara psikologis masih cukup tenang ya, walaupun ada minus di atas 20% nantinya ya, karena hanya sebagian kecil atau hanya 10% dari total porto. Dan tentunya sudah saya cadangkan dana untuk averaging down juga. Oke teman-teman, itu aja ya, dalam kondisi seperti ini tentunya money management sangat penting dan juga kita harus hitung-hitungan dari awal tentang alokasi dana dan juga kira-kira profit maupun loss yang bisa terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat, ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Nah teman-teman silahkan sharing bagaimana strategi saat exit nanti ya tentang PTBA ini. Silakan tulis di kolom komentar. Mungkin agak telat videonya karena pada saat mau exit baru saya bikin videonya, tapi nggak apa-apa karena saya cukup tertarik juga dengan kondisi tricky seperti ini ya. Kemudian beberapa hari ke depan akan ada pembagian dividen lagi teman-teman di satu saham yang nominal yieldnya jika dihitung persentasenya cukup besar ya, di atas 10%. Nah, nanti mudah-mudahan bisa saya bahas di video berikutnya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Akan jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.